Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 Februari 2024 ya. Kita dalam posisi weekend di mana pergerakan market cenderung masih bergerak di level 52.000 sampai 51.000 untuk Bitcoin, teman-teman. Nah, ini adalah data soal Fed balance sheet yang aku perhatikan terus mengalami penurunan. Semoga dengan penurunan Fed balance sheet ini, perputaran uang juga semakin turun, teman-teman, dan memberikan impact terhadap penurunan inflasi ke depannya ya. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan hari ini nggak ada news karena Minggu, teman-teman. Besok hari Senin kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan penjualan rumah baru atau new home sales untuk Amerika Serikat. Besok event cukup penting, jadi siap-siap dengan volatilitas yang mungkin berpeluang untuk market. Kemudian di minggu ini kita akan dapat beberapa data penting seperti core durables goods ya di hari Selasa. Kemudian di hari Rabu kita akan dapat rilis data terkait dengan GDP untuk Amerika Serikat. Jadi gimana kondisi dari pertumbuhan ekonomi di sana. Kemudian data soal crude oil inventory, beberapa member FOMC juga akan speech. Nah, ini yang penting tanggal 29, 29 hari Kamis ya teman-teman, kita akan dapat rilis data terkait dengan PCE and Core PCE Index. Data inflasi yang selalu menjadi acuan oleh The Fed terkait dengan pengambilan keputusan suku bunga. Kita akan dapetin di hari Kamis, jadi waspada dengan volatilitas dari market. Kemudian akan dilanjutkan dengan data inflasi CPI untuk Uni Eropa di hari Jumatnya. Jadi hari Kamis, hari Senin, Selasa, Kamis, sama Jumat itu bisa di-take note menjadi hari-hari yang cukup, bakalan sangat-sangat volatile untuk kondisi dari market, teman-teman. Oke, dari beberapa news, teman-teman, Bitcoin sudah 55 hari lagi menjelang halving yang akan terjadi. Estimasinya itu adalah di April tanggal 20, 2024 ya. Halving akan terjadi. Ingat, ini estimasi, tidak ada tanggal pasti, teman-teman. Karena halving itu berhubungan sama beberapa jumlah blok yang bisa diselesaikan, dan kedepannya pemotongan reward block itu kalau sudah jumlah bloknya tercapai baru bisa dilakukan pemotongan. Maka dari itu halving selalu dalam bentuk estimasi. Ya kurang dari 2 bulan lagi ya, kita akan halving. Kemudian teman-teman, sentimen datang dari Ethereum. Ethereum bakalan ngadain semacam kegiatan gitu ya, ini kayak pertemuan gitu di tanggal 26 Februari besok, yang akan dilakukan di Walnut Street dan Fair. Teman, ini terkait dengan konferensi decentralized yang mengintegrasikan antara blockchain, Web3 sama teknologi AI. Dan yang hadir di sana ada beberapa founder dari sebuah proyek yang sangat-sangat besar kayak dari Vitalik Buterin, Polygon Lab, terus juga ada Near Protocol juga ada di sana, beberapa analis juga termasuk di dalamnya, teman-teman. Jadi konferensi ini mungkin berdampak positif ya, karena akan menjabarkan seperti apa sih ke depannya untuk progres daripada proyek-proyek yang akan dibangun terkait dengan yang berhubungan sama Ethereum. Jadi ini impact-nya baik untuk Ethereum, mungkin juga ke Matic dan juga layer-layer yang lain yang ada di jaringan dari Ethereum. Glassnode mencatat posisi pergerakan Bitcoin saat ini itu dalam posisi yang high risk ya, dilihat dari beberapa sudut pandang seperti supply, probability state sekarang itu lagi dalam posisi high, di mana net unrealized profit and loss itu juga dalam posisi yang tinggi. Artinya saat ini banyak sekali investor yang dalam posisi cuan, teman-teman. Kemudian realized profit and loss juga masih sangat-sangat tinggi, artinya banyak orang yang melakukan taking profit ya, di dalam jangka pendek, sehingga itu mungkin menyebabkan market sangat-sangat volatile. Ya itu sih dari kondisi-kondisi market, kemudian dilihat dari metrik-metrik yang lain seperti profit and loss, realized profit and loss, ini juga dalam posisi yang volatilitas dilihat dari metriknya.
dan pergerakan Bitcoin nggak kemana-mana ya, nggak jauh-jauh dari level 52.000. Jadi sekarang itu ibaratnya ada semacam pertarungan antara bear and bull, teman-teman, di mana orang yang mau beli bertarung melawan orang-orang yang pengen jual, pengen taking profit tuh, dan kondisinya masih sangat-sangat fair, masih sangat-sangat, apa ya, seimbang, teman-teman. Oh, kemarin ada pembahasan yang sangat-sangat rame di Twitter terkait dengan berita penting. Nah, ini berita penting yang merupakan, salah satu rekan awal dari Satoshi Nakamoto bernama Marty Malmi baru saja bongkar 120 halaman histori chat email mereka. Jadi berarti Marty Malmi ini dia mengetahui siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini. Teman-teman, individual ataupun dia adalah tim, kita nggak tahu pasti, tapi yang pasti, Marty Malmi ini kemarin menjadi trending karena dia dianggap sebagai orang dalam yang mengetahui seluk-beluk dari project Bitcoin. Dia bikin sebuah postingan, teman-teman, dan dia bongkar isi emailnya. Ini kita ambil data dari CoinDesk Indonesia. Ketika ditanya bagaimana kemungkinan akan berkembang, di masa depan untuk Bitcoin, Satoshi berpendapat bahwa jaringan akan memiliki maksimum sampai 100.000 node. Di sini Satoshi menjelaskan perhitungan dan juga ekonomi jaringan skala besar, dan saat ini sekitar 50.000 node menjalankan software tersebut. Satoshi percaya bahwa mining Bitcoin akan menggunakan energi yang lebih sedikit daripada sistem perbankan konvensional. Jadi maksudnya di masa depan, seiring dengan, munculnya energi terbarukan, itu akan menjadi salah satu, poin penting di mana pergeseran akan terjadi ke ranah Web3, teman-teman. Di mana ketika energi sudah semakin efisien, semakin ramah lingkungan, semakin irit, di sanalah, akan banyak terjadi semacam perpindahan ya, dari yang sebelumnya menggunakan perbankan ke dunia blockchain. Satoshi menjelaskan perbedaan antara Bitcoin dan juga DigiCash e-money yang gagal, teman-teman. Hal ini mencolok karena karya dari, Chaum memiliki dampak yang besar pada, cyberpunk termasuk dengan Halvey. Satoshi khawatir dengan resiko hukuman yang diberikan ya ketika meluncurkan Bitcoin. Mencatat bahwa dia sebenarnya tidak nyaman dengan cara eksplisit menyebutkan sebagai investasi. Satoshi membahas bagaimana Bitcoin mungkin akan diterima oleh masyarakat. Yang mencolok adalah penekanan bahwa Bitcoin mudah diperoleh karena dapat ditambang menggunakan komputer. Sangat berbeda dengan cara kita memikirkan Bitcoin saat ini. Pada pada Juni 2010, seorang menawarkan untuk mendonasikan USD 2.000 USD kepada Satoshi atas karyanya dalam Bitcoin. Yang mencolok, dia meminta pendonor tersebut untuk mengirimkan ke alamat Marty. Oke. Satoshi sangat tegas bahwa pengguna awal harus mempertimbangkan Bitcoin sebagai gratis. Berikutnya didiskusikan mengenai penghapusan biaya transaksi dan pengalaman penggunaan software awal. Satoshi tetap bekerja untuk Bitcoin pada Natal. Pada Natal 2009. Oh, ini emailnya benar-benar di fase-fase awal Bitcoin, teman-teman. Satoshi melihat bahwa Bitcoin menjadi semakin populer dengan cara melakukan, perdagangan mata uang di internet seperti Liberty Reserve, tetapi Liberty Reserve kemungkinan ditutup oleh Amerika Serikat. Satoshi menghapus bahasa bahwa Bitcoin anonim dari bitcoin.org. Satoshi dan Marty menerima donasi sebanyak 3.500 USD untuk mendukung pengembangan Bitcoin. Ini terjadi di tahun 2010. Satoshi membahas pemeliharaan tema situs web yang mempertimbangkan antara, tidak memilih tim biru klasik, menginginkan tampilan situs web bank yang terkesan resmi dan profesional untuk mendukung kepercayaan dalam urusan keuangan. Oke, menurut saya sih isi emailnya sangat penuh dengan teka-teki dan penuh dengan apa ya, semacam rahasia di dalamnya yang masih belum terkuak untuk sampai sekarang ini, teman-teman. Karena ini tweetnya cukup lama ya. Kita harus mempertimbangkan ini sebagai sebuah apa ya, puzzle yang belum terbentuk gambaran resminya seperti apa, teman-teman. Jadi isi dari postingan emailnya itu di kisaran
2010, 2009 pas awal-awal Bitcoin itu dikembangkan. Itu teman-teman, kemudian ini ada sebuah data terkait dengan kondisi daripada sisi saat ini. Yang Peng Shao itu dikabarkan, sudah ditahan di Februari ini di Amerika Serikat dan kasusnya masih akan terus berlanjut. Dikabarkan sih, Chang Peng Shao itu diminta untuk surrender all passport ahead of sentencing. Jadi dia diminta ya, Kang Peng Shou diminta untuk menyerahkan pasportnya, teman-teman. By the way, ini terkait dengan kasus dari Binance yang diduga itu banyak sekali kasus yang terjadi. Jadi Sisi itu dikabarkan sudah mengakui kesalahannya. Ya, Sisi mengaku bahwa ya, dia bersalah, teman-teman, dan akan segera diadili. Kabarnya sih diadilinya di bulan Maret atau Februari, tapi ternyata diundur karena Binance sendiri, ya Chang Peng Shou sudah membayar denda sejumlah uang yang diminta. Aku lupa uangnya berapa, tapi yang pasti itu bakalan ditunda terus teman-teman sampai di tanggal 30 April nanti. Barulah isi bakalan mendapatkan semacam sidang ya, persidangan. Ini lanjut kasus daripada Binance dan juga Chang Peng Shou. Banyak yang mengatakan sih Sisi kemungkinan bakalan ditahan, teman-teman. Tapi ya nggak tahu, kita kan belum mendapatkan keputusan yang pasti. Oke, gimana pergerakan dari Bitcoin, teman. Bitcoin di perdagangan kemarin seperti yang saya bilang di time frame daily dia masih bergerak dalam sebuah bull flag ya, descending channel gitu teman-teman, dan pergerakannya kemarin sudah menyentuh level 50.500-an something. And then dia akhirnya kembali, ter-recover naik. Nah, Bitcoin itu punya peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan ataupun melanjutkan fase koreksi. Jika kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin ini jelas mengalami tren penurunan yang cenderung stabil atau sideways. Teman-teman, Bitcoin, masih tektokan di sini aja dan punya peluang untuk break up. Kalau memang ini bull flag, maka Bitcoin kemungkinan akan bull flag, maka target pada Bitcoin itu kemungkinan bisa menyentuh level 60 ribuan. Ya, kalau itu bisa terjadi. Nah, jika Bitcoin akhirnya breakdown atau kena reject di level 51 ribuan ini dan pergerakan Bitcoin justru cenderung turun, maka konfirmasinya itu bisa dilihat kalau Bitcoin turun di bawah level 50 ribu. Let's say kalau Bitcoin misalkan turun ke 49.500 atau level-level yang di bawahnya itu mengindikasikan bahwa pergerakan Bitcoin akan ada kecenderungan untuk mengalami penurunan lanjutan. Ya, ini buyers sama sellers masih tetap bertarung, teman. Secara bigger picture, pergerakan Bitcoin juga lagi ketahan di dalam sebuah ascending channel yang sangat-sangat kuat. Ini adalah ascending channel di mana pergerakan Bitcoin sudah mengalami kenaikan dan mentok di level tersebut. Ya, di level 52.000 sebagai level resistance-nya, dan sementara belum sama sekali ditembus, teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih, kita belum dapat konfirmasi pasti apakah Bitcoin mampu melampaui level 52.000 dan naik sampai 60 ribuan, atau justru Bitcoin bakalan kena reject di level saat ini dan membuat fase-fase koreksi berikutnya. BTC Dominance di perdagangan kemarin itu mengalami penurunan kembali. Yang kemarin dapat momentum adalah Ethereum. Ya, Ethereum masih dalam posisi strong dan sepertinya sih masih punya peluang untuk mengalami rally berikutnya ke level 3 ribuan. 3.100-an mungkin ya. Itu beberapa altcoin juga kemarin ada kenaikan kayak Kaspa, kemudian Solana nggak terlalu tinggi, Celestia sedikit naik, Polkadot sedikit naik juga. Uniswap sih kemarin yang trending ya, dan juga koin-koin DeFi. Jadi ya pada intinya itu weekend waspada sama volatilitas terhadap market. Kalau dari saya sendiri sih melihat posisi sekarang itu resikonya tinggi sekali kalau kita mau mencoba untuk mencari keuntungan di level sekarang. By the way, di time frame daily, pergerakan Bitcoin sideways dan tidak muncul atau belum muncul indikasi pembalikan arah. Yang mana trennya naik menjadi turun itu belum muncul sama sekali, teman-teman. Jadi bisa dibilang pergerakan Bitcoin sekarang masih sangat-sangat kuat. Dari smart money di time frame daily bagus, kemudian MACD-nya udah dead cross, indikasi jual, teman-teman.
Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin didukung sama peningkatan smart money yang muncul dalam beberapa waktu terakhir, ya, ditunjang sama kenaikan harganya mencapai 51.600. Jadi jangka pendek sangat-sangat anomali, sangat-sangat, apa ya, riskan lah untuk sekarang ini tuh. Oke, gitu aja mungkin pembahasan untuk Bitcoin kali ini. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram, pengen dapat update-update-an terbaru, kita punya komunitasnya teman-teman. Di sini aku update banyak sekali tentang berita-berita kripto. Teman-teman boleh cari ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.